Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, dan salam Pancasila. Baik, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran PKN. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai disiplin ilmu, kemudian ada disiplin ya ilmu pendidikan, kemudian ada dan pendidikan ya disiplin ilmu. Eh, Sebelumnya saya izin mem- memperkenalkan diri kami, yaitu pertama Ananda Ayu Nadela, kemudian ada Ata Nabil dan Arfani Ubito, kemudian ada Ari Trijanatun dan Azizah Ridatul Ais. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, dipersilahkan. Yang pertama yaitu disiplin ilmu. Definisi dari disiplin ilmu menurut Oxford English Dictionary adalah dinyatakan bahwa disiplin ilmu atau disiplin akademik ini menyediakan kerangka bagi program studi mahasiswa di perguruan tinggi atau pasca sarjana, yang dengan demikian menentukan dunia akademis yang ditempati oleh para sarjana. Next. Selanjutnya yaitu sejarah disiplin ilmu. Untuk sejarah disiplin ilmu sendiri dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama yaitu pada zaman kuno, yang dimana pada zaman kuno ini dipengaruhi oleh filsafat, yaitu contohnya yaitu di Yunani kuno, seperti filsuf terkenal yaitu Aristoteles yang menyelidiki berbagai aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Yang kedua yaitu zaman pertengahan, yaitu pada zaman ini sudah ada universitas-universitas di Eropa yang mulai muncul, dan disiplin ilmu sendiri seperti yaitu teologi, filsafat, kedokteran, dan hukum sudah mulai terorganisir. Yang ketiga yaitu zaman Renaissance, yaitu merupakan revolusi dalam ilmu pengetahuan, yaitu yang dimulai pada revolusi ilmiah, yaitu pada abad ke-17. Next. Untuk keempat yaitu abad pencerahan dan revolusi industri, yaitu memperkuat peran pemikiran rasional dan ilmiah, yaitu fisika, kimia, biologi, dan ekonomi ini sudah mulai terbentuk sehingga terjadi namanya yaitu revolusi industri. Yang terakhir yaitu pada abad ke-20 dan abad ke-21, yaitu pada abad ini sudah mulai sangat pesat, yaitu berkembang sangat pesat, yaitu sudah ada fisika modern, bioteknologi, ilmu komputer, dan sains kognitif. Ya, selanjutnya yaitu contoh disiplin ilmu. Disiplin ilmu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmu murni dan ilmu terapan, yang dimana ilmu murni sendiri terdiri dari fisika, matematika, biologi, kimia, dan ilmu terapan terdiri dari teknik mesin, kedokteran, dan teknik sipil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang bertugas. Kemudian ada karakteristik disiplin ilmu. Yang pertama, disiplin ilmu ini merupakan ilmu yang dipelajari dan diteliti di tingkat universitas. Kemudian disiplin ilmu ini merupakan sistem pengetahuan yang sistematik. Disiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang dari hasil pemikiran atau penelitian yang digunakan pada komunitas ilmuwan. Yang keempat, disiplin ilmu memiliki landasan metode dan kerangka kerja yang digunakan secara konsisten pada bidang kajian keilmuannya. Selanjutnya, karakteristik disiplin ilmu juga memiliki suatu kebiasaan yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap anggota komunitas ilmiahnya. Disiplin ilmu juga memiliki institusi-institusi yang dikelola oleh organisasi-organisasi yang meneliti mengenai disiplin ilmu itu sendiri. Disiplin ilmu juga memiliki komunitas ilmiah yang berhimpun dalam satu organisasi. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari disiplin ilmu pendidikan. Disiplin ilmu pendidikan ini dipelajari dan dikembangkan secara interdisiplin di tingkat perguruan tinggi berdasarkan ilmu pendidikan dan keguruan tergantung pada universitas masing-masing. Disiplin ilmu pendidikan itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu yang memiliki sebuah sistem pengetahuan, hasil pemikiran atau penelitian yang didasarkan pada pemikiran atau penelitian yang benar, dan juga diakui berdasarkan kerangka kerja atau paradigma bersama. Selanjutnya adalah sejarah disiplin ilmu pendidikan. Sejarah disiplin ilmu pendidikan dimulai dari zaman kuno dengan penekanan pada filosofis dan moralitas yang kemudian dinominasi oleh gereja dan teologi selama abad pertengahan. Next.
Kemudian contoh dari disiplin ilmu pendidikan yaitu ada bimbingan dan konseling, teknologi pendidikan, filsafat pendidikan, administrasi pendidikan, psikologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, evaluasi pendidikan, dan juga pendidikan umum. Kemudian disiplin ilmu pendidikan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada interdisipliner, memiliki tujuan yang praktis, eksplorasi yang teoritis, menggunakan penelitian yang berbasis bukti, keterbukaan terhadap perubahan, menekankan pentingnya etika, keterlibatan praktisi, dan juga fokus pada pembelajar. Selanjutnya yaitu pengertian dari pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan disiplin ilmu adalah studi yang meliputi berbagai aspek dari dan bidang ilmu termasuk ilmu pendidikan, ilmu murni, humaniora, serta dimensi lain seperti kebudayaan dan agama. Nah, jadi pendidikan disiplin ilmu dapat diartikan sebagai pendidikan tentang disiplin ilmu pendidikan yang diberikan di tingkat universitas tentang cabang-cabang ilmu pendidikan, institusi, dan komunitas profesi keilmuan pendidikan berdasarkan disiplin ilmiah. Next. Pendidikan disiplin ilmu memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring berjalannya waktu. Pendidikan disiplin ilmu berkembang dari pengajaran tradisional, guru ke murid, lalu berevolusi ilmiah pada abad ke-17 dan pencerahan pada abad ke-18, sehingga perkembangan teknologi dan globalisasi meluas akses dan pertukaran pengetahuan global. Sementara metode pengajaran dan kurikulum terus beradaptasi dengan zaman. Next. Contoh dari pendidikan disiplin ilmu antara lain pendidikan matematika, pendidikan fisika, dan pendidikan kimia. Ketiganya memudahkan pengembangan kurikulum pembelajaran serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik pendidikan disiplin ilmu ada dua. Yang pertama adalah bersifat multifaceted yang berarti beraneka ragam. Yang kedua merupakan hasil rekayasa, seleksi, adaptasi, adopsi, modifikasi, simplifikasi yang diorganisirkan secara ilmiah, pedagogis, dan psikologis sesuai tujuan pendidikan untuk disajikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Baik, di sini saya ingin melanjutkan yaitu hubungan antara ketiganya, hubungan antara disiplin ilmu, yaitu disiplin yang pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu itu masuk ke dalam disiplin ilmu. Kemudian, bila disiplin ilmu ditambah dengan disiplin yang pendidikan akan menjadi pendidikan disiplin ilmu. Kemudian, setiap disiplin ilmu, pendidikan, dan pendidikan disiplin ilmu termasuk dalam ilmu yang termasuk ke dalam disiplin ilmu. Dan itu semua memiliki 7 unsur pokok, yaitu landasan. La- la- itu yaitu landasan ya filosofis, ideologi, dan lain-lainnya. Kemudian disiplin ilmiah, yaitu paradigma keilmuan, etika, dan tradisi keilmuan. Kemudian ada domain, yaitu domain formal dan domain material. Kemudian ada struktur isi atau muatan, yaitu substantif atau konseptual. Kemudian ada institusi pendidikan sebagai lembaga pendidikan akademik profesional. Kemudian ada komunitas pendidikan yang berhimpun dalam berbagai institusi dan organisasi formal. Kemudian yang terakhir ada publikasi ilmiah sebagai media komunikasi, interaksi, dan publikasi karya-karya intelektual. Ya, dan itu semua adalah unsur-unsur pokok ketiga unsur tersebut. Dirangkum menjadi 7 unsur pokok yang kami presentasikan. Oke, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah dan kurang tepat, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.